Kembali ke Kompas Bisnis, Saudara, memperkenalkan budaya Indonesia gencar dilakukan ke negara-negara yang berpotensi jadi pasar. Salah satunya adalah Korea Selatan. Nah, pagi ini kami akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Selamat pagi, Pak Umar. Selamat pagi, Sehat, Pak Umar, di Korea Selatan? sehat alhamdulillah. Oke, ini Jakarta semoga tampaknya sehat-sehat semua. alhamdulillah sehat semua Pak di sini. Jadi kalau melihat beberapa waktu terakhir, tampaknya kedutaan Indonesia di Korea Selatan ini mulai fokus untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Salah satunya adalah kain dan juga fashion. Kenapa itu Pak yang dipilih? Intinya kita ingin menambah variasi dari jenis-jenis produk yang bisa kita ekspor ke Korea Selatan ya. Hmm. Selama ini ekspor kita ke Korea Selatan sangat tergantung pada komoditi seperti batu bara, minyak dan gas bumi, atau karet alam juga ya. Tapi jadi sekarang kita lihat produk-produk kultural ya, yang kita kenal dengan ekonomi kreatif lah ya, itu punya potensi untuk masuk ke pasar Korea. Karena di Korea ini apresiasi atau penghargaan terhadap produk-produk kultural itu terus semakin meningkat Hmm. seiring dengan berkembangnya pesat sekali ekonomi kreatif Korea Selatan. Seperti kita tahu kan sekarang produk-produk kultural Korea Selatan seperti drama Korea ya, Hmm. lalu K-pop musik itu luar biasa. Juga fashion di Korea sangat cepat berkembang. Jadi kita coba lihat selera atau appetite apa itu keinginan terutama generasi muda di Korea Selatan untuk juga bisa menikmati produk-produk kultural dari negara-negara lain. Oke, Pak Umar tadi cerita bahwa sebenarnya selama ini komoditas bahan mentah tadi Pak seperti minyak lalu juga batu bara, CPO ini yang jadi andalan Indonesia untuk ekspor ke Korea Selatan. Kalau tekstil sendiri sebenarnya seberapa banyak sih Pak selama ini ekspor kita ke Korea Selatan? Secara tradisional transaksi Indonesia Korea Selatan di bidang tekstil itu sudah cukup lama ya dari tahun 70-an. Hmm. Tapi kan modelnya adalah desain dari Korea, dibuatnya oleh pabrik-pabrik garment di Indonesia itu loh di Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bandung ya kan. Kemudian diekspor untuk pasar di Amerika Serikat, di Eropa gitu. Hmm. Nah, jadi kita ini kalau pabrik garment itu kan menjahit. Nah, sekarang kita mau tingkatkan menjadi desainnya juga kalau bisa dari Indonesia. Karena itu kita perkenalkan desainernya. Angkanya kalau yang langsung Indonesia Korea Selatan itu tidak terlalu besar, sekitar $178.000 pada tahun Oh. 2019. Tapi kan itu karena memang pasarnya bukan di Korea atau di Indonesia, pasarnya di Amerika Serikat dan di Eropa. Nah sekarang kita mau lihat celahnya untuk pasar di Amerika Serikat, di Korea Selatan sendiri. Saya ambil contoh ya, misalnya ada satu merek global yang punya Korea Selatan ya, itu Uniqlo, tahu kan? Itu kan outletnya Uniqlo kan ada di mana-mana di dunia ya, termasuk di Indonesia sendiri. Itu sebagian dari produk-produk yang dijual di situ kan pabrik garmentnya ada di Indonesia, ada di Purwakarta, ada di Karawang, ya kan. Nah, kenapa enggak juga sekarang elemen lain yaitu desainnya juga dari Indonesia. Jadi ada nilai tambah bagi para pelaku usaha kreatif maupun usaha pertekstilan di Indonesia. Tapi potensinya tadi Pak Umar mengatakan 178.000 sebenarnya ini kecil banget ya Pak kalau dibandingin dengan total perdagangan Indonesia Korea yang nilainya tahun 2019 saja 16,4 miliar gitu. Itu kecil sekali. Sudah melihatkah seberapa besar potensinya Pak? Pasarnya di Korea pasar impor tekstil aja sampai $6 juta tahun. Oke. Jadi banyak yang bisa kita tingkatkan. Tapi itu tadi kan, selama ini kan Indonesia Korea kerjasama, pabriknya di Indonesia, bahannya dari Korea, jualnya di Amerika, kan itu. Jadi kalau yang nilai ekspor kita ke Amerika besar sekali, tapi kebanyakan melalui perusahaan-perusahaan Korea. Nah sekarang yang ingin kita garap juga pasar Koreanya sendiri, itu anunya, twistnya di situ.
Untuk langsung, jadi, besaran perdagangannya juga langsung ya Pak dari Indonesia ke Korea Selatan. Nah, tadi Pak Umar juga sempat menyebut, ada kerjasama dengan salah satu desainer Indonesia, ini Samuel Watimena, akan membuat sebuah gelaran. Nah, sebenarnya gelaran-gelaran semacam ini efektifkah untuk bisa memperkenalkan budaya kita ke sana dan sebenarnya target dan tujuan besarnya itu apa Pak? Pertama dalam kondisi pandemi ini kan masih sulit buat kita bikin kegiatan yang bersifat fisikal ya. Mhm, Biasanya kita bikin festival Indonesia di satu plaza, kalau tahu Plaza Chonggechon misalnya gitu. Eh, tapi karena pandemi kan makanya kita lebih memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang online digital. Jadi mulai tahun lalu sebetulnya kita sudah bikin beberapa kegiatan, seperti ada satu hari kita bikin batik, penjualan batik secara online. Itu waktu bulan November ya, mhm, dapat 1 miliar dalam satu hari, itu mmm, lumayan. mhm, Eh, Terus, tapi intinya sebetulnya kita coba betul-betul memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan ya, meskipun di tengah masa pandemi. Jadi dengan cara fashion show ini kan audiensnya bisa kita galang semakin hari semakin besar. mhm, Jadi kayak besok ini di pagelaran fashion show-nya Pak Samuel Watimena besok, itu kita sudah yang register misalnya mahasiswa dari Hankook University Foreign Studies itu udah 100 orang lebih yang udah register. mhm. Dari Busan University sudah sekian ratus orang register. Jadi malahan bisa lebih terarah dan lebih banyak anunya. Dan kalau mereka mengenal bahwa Indonesia itu variasi produk kulturalnya begitu kaya, begitu beragam, insya Allah akan semakin tertarik dengan produk-produk kultural Mmm, Indonesia. Tapi tep bersamaan dengan itu kita mhm, juga bikinkan outletnya. Jadi sekarang kan penjualan itu lebih banyak yang online. betul, Jadi misalnya nih bulan April kita akan luncurkan satu rumah desain pertama dari Indonesia yang punya toko istilahnya kan mhm, di satu situs online Korea yang cukup populer namanya idas.kr gitu. Itu adalah satu online platform pasar e-commerce khusus untuk produk-produk buatan tangan, handmade gitu, oke, handcrafted. Jadi ini kita udah, jadi selain berpromosi kita juga coba tata jalur-jalur logistiknya. Jadi misalnya kayak waktu yang bulan November untuk batik kita lakukan juga penjualan secara kontrak. Jadi kita hubungi perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang mau bikin seragam buat karyawannya, yang mau mmm, beli furniture untuk kantornya, yang mau bikin souvenir untuk perusahaannya. Kita hubungkan dengan pengrajin-pengrajin batik di tanah air. Jadi itu all out lah. Ada istilahnya, teorinya tuh omni. Jadi bukan hanya online tapi juga offline. oke. Nah, tapi selama ini dengan hubungan yang sudah dilakukan dengan, perusahaan-perusahaan dari Korea Selatan, apa sih Pak kendala ataupun, pandangan dari mereka tentang kualitas Indonesia? Apa yang perlu ditingkatkan? Itu tentu penting apalagi untuk UMKM-UMKM di Indonesia yang siapa tahu bisa masuk lebih banyak lagi ke pasar Korea Selatan. Ya betul tuh, betul sekali. Dan kita sangat aktif bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Perdagangan. Jadi memang harus kita bina UKM-UKM kita, mulai dari sisi desain ya kan, lalu juga proses produksi, kemudian permodalan, kemudian fasilitasi untuk ekspornya. Nah kalau selama ini yang sering dikeluhkan memang itu tadi, betul, pertama elemen konsistensi dari kualitas, ya Mhm, kan. Jadi pengiriman pertama bagus, pengiriman kedua masih bagus, yang ketiga udah mulai kualitasnya menurun misalnya. Yang kedua itu soal desain yang betul-betul sesuai dengan selera pasar. Kan selera pasar sekarang ini kan sangat dinamis ya. mhm, Apalagi di industri fashion ya, industri mode kan setiap musim dia harus menyesuaikan dengan
perkembangan selera pasar. Yang ketiga itu packaging. Jadi packaging dalam arti bagaimana barangnya itu bisa dikemas dengan cara yang lebih baik ya. Apalagi kalau untuk tekstil ya, baju kan kalau sekarang online kirim satu-satu, kalau packagingnya sembarangan gitu kan, jangan-jangan di jalan udah rusak kan. Iya, betul. Nah yang keempat terakhir ini soal biaya logistik. Ini juga lagi kita terus usahakan, sebab kalau pembeli online ya, dari Korea membeli misalnya baju batik atau baju ikat dari Indonesia, kan sekarang ini biaya logistiknya masih mahal, sekitar 30% dari harga barangnya. Nah, ini kita lagi cari cara bagaimana agar industri logistik juga bisa memfasilitasi UKM-UKM kita dalam pengiriman barang. Jadi yang kita harapkan memang industri-industri atau perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah besar-besar, kan cukup banyak juga yang besar-besar perusahaan Indonesia di bidang ini, itu juga bisa membantu memfasilitasi rumah-rumah mode yang baru mulai atau pengrajin-pengrajin UMKM. Gitu. Ini yang kita ya harus keroyokan lah, nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kolaborasi untuk membuat UMKM ini semakin besar dan berkualitas untuk bisa masuk pasar internasional tentunya. Terima kasih banyak Pak Umar Hadi atas perbincangannya pagi ini di Kompas Bisnis. Duta Besar Korea Selatan, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi. Terima kasih, sehat selalu Pak Umar. Terima kasih.